Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pilda Putri Pramono dari kelas PL4A2 dengan NIM 2351962 SV 23161. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas praktikum pertemuan 11 di mana materinya berupa automation testing dengan memanfaatkan implicit weight atau explicit weight. Nah, pada tugas praktikum ini terdapat 4 test case. Untuk test case pertama, yaitu digunakan untuk melakukan pengecekan pada button add button. Nah, di sini apabila add button ini diklik dan berhasil muncul di halaman, maka akan menghasilkan test page dan akan tercetak teks berupa elemen input field berhasil ditampilkan di halaman. Untuk hasil test case pertama sebagai berikut. Dapat dilihat ya, tadi untuk elemen inputnya sudah berhasil tampil dan hasilnya paste. Kemudian di terminal berhasil tercetak elemen input field ditampilkan di halaman. Nah, pada test case pertama ini tidak terjadi atau tidak adanya exception karena loading terjadi cepat, dan test case 1 ini bisa aja muncul exception, yaitu berupa no such element exception apabila waktu tadi klik button itu inputnya tidak muncul. Nah, untuk test case pertama ini bisa memanfaatkan thread sleep selama 5 detik. Di mana ini tuh digunakan untuk menunggu selama 5 detik agar elemen input itu muncul. Untuk hasilnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya pada test case 3, atau ini merupakan tugas test case kedua, yang dimana pada test case 3 ini digunakan untuk melakukan pengujian pada edit button, dan apabila tombol edit ini sudah berhasil diaktifkan, nantinya test case ini akan mengosongkan isi dari input field, dan test case ini akan mengetikkan teks baru ke dalam input field tersebut, yaitu berupa testing is fun. Dan apabila sampai tahap ini sudah berjalan dengan baik, maka akan di-print verifikasi dengan memanfaatkan recitation asset equals, di mana nanti akan dicetak teks berhasil diubah menjadi new text, di mana new text-nya sendiri di sini itu testing is fun. Nah, pada test case 3 ini memanfaatkan explicit weight dengan duration 5 detik. Dan untuk hasilnya sebagai berikut.
Sebentar, agar kelihatan saya uncomment dulu driver Hoyt-nya. Nah, testing 3 itu hasilnya seperti ini. Input field-nya berhasil keluar, dan teks awalnya tadi kan pizza, kemudian di-clear, dan teksnya dirubah menjadi testing is fun. Kemudian di terminal sendiri sudah terprint teks berhasil diubah menjadi testing is fun. Selanjutnya, task case 4, di mana task case 4 ini digunakan untuk melakukan pengujian terhadap state elements, apakah tetap bisa diakses setelah halaman berubah begitu. Nah, untuk elemennya di sini yaitu elemen instruction, di mana elemen instruction ini akan diuji, dan apabila berhasil ditemukan maka akan tercetak instruction ditemukan. Kemudian selanjutnya akan dilakukan pengujian untuk mengklik tombol add dan memanfaatkan thread sleep selama 1 detik agar DOM-nya berubah. Nah, di sini saya juga menggunakan try catch apabila error muncul atau state element reference exception-nya muncul, maka task case ini akan dianggap berhasil. Untuk hasilnya sendiri sebagai berikut. Hasilnya paste, dan input feed keduanya sudah muncul. Mari kita lihat di bagian terminal. Nah, di sini diberitahukan bahwa instruction itu berhasil ditemukan dan tes melanjutkan untuk melakukan push add button untuk row lainnya. Nah, di sini juga berhasil menemukan style element reference exception, di mana di sini artinya bahwa elemen instruction itu tidak ada di halaman lagi karena DOM-nya sudah berubah. Nah, di sini tadi memanfaatkan thread sleep itu digunakan untuk mengakses ulang untuk observasi. Nah, terakhir task case 5, di mana di sini digunakan untuk melakukan pengujian apabila memanfaatkan explicit wait dengan durasi 3 detik, apakah terjadi timeout exception atau tidak pada button add. Nah, karena ternyata akses yang dibutuhkan untuk memunculkan input feed itu sekitar 5 detik. Jadi di sini terjadi timeout exception. Untuk kesimpulan dari perbedaan penggunaan thread sleep, implicit wait, dan juga explicit wait sendiri. Untuk thread sleep itu tuh baik digunakan ketika ingin memberikan waktu tunggu secara tetap dan juga tanpa mempertimbangkan keadaan suatu elemen atau kondisi yang lainnya. Sedangkan implicit wait
ini tuh digunakan secara global untuk menunggu elemen selama waktu tertentu sebelum memberitahukan kepada sistem bahwa elemen tidak ditemukan. Nah, untuk explicit wait sendiri, ini tuh digunakan ketika sistem sudah tahu pada elemen tertentu membutuhkan waktu untuk proses pemuatannya. Baik, mungkin untuk penjelasan tugas praktikum pada pertemuan kali ini sampai di sini saja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.